kali diminta menyerahkan fotokopi KTP, kartu keluarga, atau mengisikan data pribadi ke dalam situs resmi pemerintah. Keresahan tersebut sangatlah beralasan dan sangat valid untuk kita rasakan. Kalau kita lihat dari kejadian kasus 2 tahun lalu, pada pertengahan 2024, stabilitas digital negara kita diguncang oleh pelumpuhan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS akibat serangan ransomware. Peretasan ini tidak hanya melumpuhkan layanan publik seperti imigrasi dan beasiswa, tetapi juga menyandera ratusan data instansi karena lemahnya sistem backup atau cadangan data pemerintah. Pertanyaannya, jika berangkas database milik negara saja bisa dijebol, di mana letak keamanan data-data pribadi kita? Mari kita bedah fenomena ini menggunakan kacamata kewarganegaraan, khususnya mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Di dalam kehidupan kewarganegaraan, kita diikat oleh asas timbal balik. Sebagai warga negara yang taat, kita telah menunaikan kewajiban kita, yaitu kita menyerahkan data pribadi seperti sidik jari hingga biometrik mata kita kepada pemerintah untuk sebagai ketertiban administrasi. Sebagai timbal baliknya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi data-data tersebut. Hal ini dijamin secara tegas pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, dan kehormatannya. Namun, realitanya sangat bertolak belakang. Rentetan kasus kebocoran data yang terjadi menunjukkan bahwa negara seringkali lalai menunaikan kewajibannya. Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi seharusnya bisa menjadi perisai. Sayangnya, ketidakmampuan menjaga infrastruktur cyber ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak rasa aman kita sebagai warga negara. Lalu, gimana kita sebagai warga negara harus menanggapinya? Kita nggak boleh diam aja dan hanya menjadi warga negara yang pasrah ketika data pribadinya bocor. Sebagai warga negara, peran kita adalah kita harus bersikap kritis dan menuntut akuntabilitas publik. Kita harus berani mendesak pemerintah agar lembaga pengelolaan data yang lalai diaudit secara transparan dan ditindak sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan untuk diri kita sendiri, untuk perlindungan diri kita sendiri, kita wajib meningkatkan literasi kita terhadap keamanan digital. Seperti kita harus aware dan berhenti melakukan oversharing data-data sensitif di media massal dan selalu memverifikasi platform yang meminta kita untuk memasukkan data pribadi kita. Lalu kedua, untuk pemerintah sendiri, pemerintah wajib membangun arsitektur keamanan cyber yang tangguh, menetapkan standar enkripsi tingkat tinggi, dan tidak berlindung di balik alasan kesalahan teknis atau gangguan teknis saat terjadi kelalaian sistem. Kedaulatan bangsa hari ini tidak lagi sekadar menjaga perbatasan fisik, tetapi juga melindungi setiap data-data negara maupun data-data pribadi warga negaranya. Saya Michelle Amanda, sekian.